Dalam segmen Money, Love, and Relationship kali ini di podcast Cuap-Cuap Cuan sudah kehadiran Anissa Steviani. Halo Mbak Anissa. Halo. Apa kabar Mbak Anissa? Baik, alhamdulillah. Paling esensial tuh yang mana nih? Yang biasanya menjadi pertimbangan awal orang ketika akhirnya dari basic dari pertanyaan tadi ya, pertanyaan kapan nikah segala macam untuk memutuskan akhirnya benar-benar oke nikah gitu. Ini apa nih yang harus benar-benar Sobat Cuan tahu nih dari 30 step itu yang udah Anissa bedah? Sebenarnya tentang prinsip hidup sih, tentang bagaimana kita memandang hidup itu sih yang paling penting ya. Sesederhana misalnya, aku boleh kerja nggak setelah nikah? Itu tuh satu pertanyaan yang kayak simpel ya gitu. Tapi kalau dielaborate lagi, pertanyaan aku boleh kerja nggak sebelum nikah ini tuh sebenarnya bakalan jadi panjang. Aku boleh kerja nggak nanti setelah nikah? Boleh, misalnya kata suami. Kita bisa tarik lagi loh, kalau misalnya gaji kamu udah cukup, aku tetap boleh kerja. Karena banyak kejadiannya, dulu boleh kerja karena si suami ngerasa, aduh uangnya nggak cukup nih kalau gue doang yang kerja gitu. Di titik dia merasa bisa menafkahi keluarga, dia bilang, udahlah kamu resign aja, kamu di rumah aja urus anak gitu. Sementara si istri itu merasa kerja bukan demi uang gitu, kerja demi aktualisasi diri, demi juga pencapaian diri gitu. Makanya hal-hal yang prinsipal kayak gini nih yang justru tuh diomongin dari awal ya. Boleh kerja nggak? Kalau uangmu sudah cukup, aku tetap boleh kerja nggak? Di titik apa kamu akan nyuruh aku berhenti kerja? Apakah kamu akan nanya gitu ya? Apakah kamu akan, bukan nanya, kamu akan memaksa aku untuk berhenti kerja gitu? Apakah aku akan terus punya pilihan seumur hidupku? Itu hal-hal yang prinsipil tapi sering diabaikan. Dan memberi perempuan pilihan ini tuh ternyata buat laki-laki ya nggak gampang gitu ngasihnya. Jadi kayak karena mereka sudah merasa dia suami, dia pemimpin, dia punya derajat lebih tinggi dari istri, kadang-kadang tuh pilihan-pilihan perempuan itu jadi direduksi. Jadi si perempuan ini merasa tidak punya pilihan setelah menikah gitu. Nah, tapi kenapa sih akhirnya yang pemahaman yang muncul nih segeralah kalau udah siap merit lah gitu. Terus atau enggak ngapain sih nunda-nunda punya anak gitu kan? Karena kan itu kayak nunda rezeki gitu. Jadi semua tuh kayak dikaitin sama dunia percuanan gitu. Jadi kayak istilahnya kalau di pasar saham nih, kalau misalnya sudah beli saham yang saham fundamentalnya bagus, pasti nanti akan membawa cuan gitu kan. Sementara kan ini kalau kita berlakukan terhadap pasangan, misalnya kita memilih pasangan, nanti kan akan enak kalau jadi, apalagi kalau perempuan ya, perempuan mah kalau udah punya suami mah enak gitu, nanti apa-apa tinggal minta sama suaminya gitu. Terus kalau bisa punya anak juga enak, nanti kan rezeki anak ada sendiri, jadi jangan ditahan-tahan ya kayak gitu. Kenapa sih kok semuanya kayak dikonsepkan kepada rezeki gitu, apapun rezeki, pokoknya kalau punya suami atau punya pasangan itu murah rezeki, punya anak juga sama murah rezeki. Apa begitu nih kalau di perencanaan keuangan ya? Salah satunya adalah apa begitu nih Mbak Anissa? Kayaknya belum nyampe ke perencanaan keuangan ya, ini masih balik ke kultur lagi gitu. Jadi setiap ada yang bilang menikah bawa rezeki, punya anak bawa rezeki, aku tuh kayak jangan bandingin rezeki orang lain sama rezeki kamu gitu. Hanya karena kamu menikah lalu kamu banyak rezeki, jangan menganggap orang lain tuh akan ada di posisi yang sama gitu. Hanya karena kamu punya anak lalu misalnya kamu naik jabatan di kantor, rezeki kamu banyak, jangan beranggapan juga bahwa semua orang akan merasakan hal yang sama. Nggak gitu. Semua orang akan beda-beda gitu. Buktinya banget aja gitu ya, orang Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan gitu. Apa kabar? Mereka juga nikah, mereka juga punya anak gitu. Tapi bahkan untuk hidup layak, makan bergizi seimbang aja tuh sulit gitu. Jadi nggak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu ya menurutku. Tapi again gitu, kalau dari sisi financial planning nih, ini baru sisi financial planning bukan kultur. Menikah itu memang membawa rezeki kalau kalian berdua bekerja. Jadi suami istri bekerja, double income, no kids, itu adalah fase keuangan di mana kamu tuh bisa nabung sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalian berdua bekerja, rumahnya satu, dapurnya satu, manapun baru nikah, honeymoon period, masak-masak bareng gitu ya. Masih kayak gebes-gebes kita baru nikah gitu kan. Itu tuh bikin nyirit banget. Jadi memang yang ditabung tuh bisa jadi banyak. Lain cerita ketika kamu hamil, ketika kamu punya anak. Nah, sekarang mulai pikirin deh, yang kerja 2, yang dibiayai 3, ya kan? Kalau pakai hitungan ya, bukan pakai hitungan rezeki lah gitu ya. Kalau pakai hitungan manusia, itu tuh nggak masuk gitu, karena ya otomatis ada pos-pos yang jadi hilang gitu. Ketika orang bilang enggak kok pas anak rezekinya banyak, ya antara kamu kerja lebih keras atau memang ya ada jalan-jalan yang jadi dilancarkan karena kamu juga membesarkan ini anak sebaik mungkin gitu. Kedua, otomatis pasti goyang lagi nih gitu, melahirkan anak kedua itu tuh bikin keuangan tuh akan
berbeda karena ada pos-pos baru yang keluar gitu. Sementara namanya uang kalau udah kurang, cara lain selain kamu kurangi penghasilannya alias kamu ngirit atau kamu tambah lah si penghasilannya gitu. Bener gak sih tadi aku ngomongnya, kurangi pengeluarannya, tambah penghasilannya. Yes. Jadi kalau memang uangnya udah nggak cukup ya tambah kerjaannya gitu kan, nggak ada cara lain lagi sebenarnya. Kalau orang bilang ada rezekinya, ya kamu punya rencana nggak untuk rezekinya gitu, kamu mau kerja nggak gitu, kamu bersedia nggak kerja lebih keras gitu, karena anak-anak ini tuh harus dibiayai. Gitu ya, bahwa memutuskan sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan klasik kayak kapan nikah, diputuskannya itu adalah sesuatu hal yang memang harus clear, benar-benar clear gitu ya. Tadi step-stepnya juga sudah disampaikan oleh Mbak Anissa. Mbak Anissa, thank you banget ya sudah sharing ya di Cuap-Cuap Cuan ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kapan-kapan lagi gitu ya dengan tema yang menarik di Money Love Relationship ini. Thank you ya. Thank you Mbak Maria dan Sobat Cuan. Dan terima kasih ya Sobat Cuan juga sudah bergabung pada hari ini juga untuk ngobrolin seputar gimana sih gitu ya menghadapi situasi dan culture yang memang berkembang di budaya kita dengan tetap kita mengedepankan value atau sesuatu hal value added yang kita punya ya. Jadi jangan takut ya Sobat Cuan ya. Masih banyak hal-hal yang bisa dibanggakan, bukan hanya sekedar pacar pastinya ya. Oke, terima kasih Sobat Cuan. Jangan lupa ya untuk follow akun Instagram kita di Cuap Cuan. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Jangan lupa juga dengerin kita di Spotify, di Apple Podcast dan juga Google Podcast.